Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron Nur Anas. Tempat tanggal lahir Jombang 16 Maret 1991. Dan alhamdulillah sekarang mengajar di Masjid DP Kertosono. Mapel yang saya ampuh saat ini adalah fikih, dan nanti kami akan praktek mengajar di kelas 2 materi fikih bab tentang talak atau perceraian. Dan sekarang alhamdulillah mengikuti PPG di LPTK YIN Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran siang hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik anak-anak, sebelum masuk materi saya absen dulu. Rizky, Auful, Davi. Sakit apa Davi? Panas. Ini suratnya ya? Sakit panas. Kemarin masuk atau enggak? Oke. Kemudian Daniel. Akbar. Sakit. Dani Akbar sakit apa? Sakit Pak. Tadi kemarin kan ada kecelakaan. Naik sepeda ya? Sekarang materi kita adalah tentang perceraian ya, bab kedua. Jadi sudah dibuka LKS-nya? Oke, ya. Di LKS kalian itu dibuka dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Ibnu Umar bahwa baginda Rasul bersabda, "Al-ghadil halal ilallah ta'ala haram." Jadi perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah. Perbuatan halal tapi dicintai oleh setan, yaitu talak, yaitu perceraian. Makanya dalam rumah tangga itu, jika nanti kalian sebuah rumah tangga kemudian memiliki persoalan dalam hidup, solusi terakhir, alternatif terakhir itu cerai. Kalau misalkan tidak bisa disatukan. Tapi kalau di dalam konteks Indonesia, karena kita berada di negara Indonesia, maka harus lewat pengadilan agama. Tidak bisa serta merta kita menjatuhkan talak
memang sah secara agama, tapi secara administrasi negara belum sah. Paham dari sini? Kalian masih menikah, daftar di KUA, ya. Setelah akad nikah, ijab kabul sah, kemudian membangun rumah tangga. Lalu beberapa tahun berikutnya ternyata ada cekcok, dan cekcok itu tidak bisa diselesaikan. Dan solusi terakhir adalah cerai, talak. Akhirnya kalian harus mengajukan di pengadilan agama. Nah, di PA tadi nanti itu PA juga tidak langsung menjatuhkan talak, harus mediasi dulu di mediator kalian itu. Antara suami dan istri ditentukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi tetap kekeh ingin cerai, nggak bisa disatukan, maka langsung masuk sidang. Di masuk sidang itu juga tidak langsung menjatuhkan talak. Bapak hakim itu mencoba untuk mensatukan kembali, untuk diperbaiki lagi hubungan rumah tangga. Tapi kalau tetap kekeh cerai, maka jatuhlah talak. Dan nanti suami itu akan ikrar talak di depan hakim, harus sah secara administrasi negara. Jadi paham ya? Baru nanti kalau misalkan sudah membentuk kakak, ya, maka suami dan istri pisah kakak. Pak, kalau misalkan sudah punya anak gimana? Nah, tergantung kasusnya. Kalau istrinya khusus durhaka, maka bisa jadi anaknya itu jatuh masuk kepada suaminya, ayahnya. Jadi tergantung konteks problematiknya. Tapi kalau misalkan istrinya juga baik-baik saja, tidak melakukan khusus, terus tidak durhaka dan sebagainya, bisa biasanya itu anak itu ini akan diasuh oleh ibunya. Apalagi anak masih membutuhkan kasih sayang, masih membutuhkan ASI ibunya, belum mencukupi umur 2 tahun, 3 tahun, maka diasuh oleh. Jadi kami teman-teman, oke. Nah, sekarang gantikan pengertian talak ya. Talak artinya melepaskan ikatan, berarti lepas ikatan menikah dengan ucapan talak atau lafal lain yang maksudnya sama dengan talak. Jadi talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan yang dulu diikat dengan akad ijab dan kabul, sehingga status suami istri di antara keduanya menjadi hilang, termasuk hilangnya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Maka sudah cerai, antara kewajiban istri dan suami sudah hilang. Tidak ada kewajiban lagi seorang suami itu memberikan nafkahnya kepada istrinya. Oke ya. Tapi kalau misalnya saya tadi, kalau punya anak gimana? Nah itu tergantung keputusan pengadilan. Kalau anaknya satu nanti diputuskan harus memberikan nafkah sebulan berapa ratus rupiah, berapa juta rupiah. Kalau tahu anaknya sulit itu, anaknya sulit, bukan nikah itu sulit itu berikan nafkah sebulan 25 juta. Sebulan. Anak ini ricis, ngerti tidak ricis? Dia kan keren, sama tentang Wisnu. Tapi kan bau pandang padahal. Yang dia ricis itu mobil, tapi bisa. Terus dimintai perbanyak berapa untuk anaknya? Berapa? Tahu nggak kira-kira? 10 juta per bulan kalau nggak salah. Tapi yang anaknya sulit itu banyak, 20 juta. Itu tergantung putusan pengadilan. Ada tetangga saya itu cerai antara suami istri, sudah putusan pengadilan bagaimana suami harus memberikan nafkah 500.000 kepada anaknya sampai ia dewasa bisa mencari uang sendiri. Biasanya ukurannya itu minimal itu sampai lulus SMA. Nah, setiap tahunnya naik 10%. Nah, kalau sekarang 500, berarti tahun depan 550. Terus tahun depannya lagi 600, terus naik terus. Makanya nanti kalian semua kalau sudah nikah jangan sampai bercerai. Ya, filosofi orang yang jatuh cinta seperti Mas Kusama ini. Orang jatuh cinta nggak Mas Kusama? Enggak. Kalau Mas Daniel pernah, Mas Eva pernah jelas. Hidup itu sekali, mencintai juga sekali, menikah juga sekali. Terus kata Mas Irfan, lupa data laki-laki itu bisa 1, 2, 3. Jadi menikah boleh 4 kali. Di sini Mas Irfan nanti berapa? 4 kali. 4 kali akad berarti istrinya gampang. Tapi kalau istrinya banyak Mas Irfan,
mencari nafkahnya juga susah. Kalau istri pertama minta 5 juta, berarti istri nanti harus memberikan 20 juta. Gak boleh yang sama. Jadi kalau misalnya punya istri dari satu, orang, tapi nggak adil, nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan saya juga. Mas Irfan mau satu apa empat? Masuk. Mau salah berapa? Satu. Memang sudah punya jawab. Belum ya, kuliah dulu belajar ya. Kemudian lanjut. Hak siapa talak? Ya. Talak merupakan hak suami. Artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhkan oleh suami. Namun meskipun begitu, suami juga tidak boleh menggunakan hak tersebut dengan senang-senang ataupun gegabah, apalagi hanya karena menuruti hawa nafsu. Jadi kalau misalkan mau cerai itu tetap si talak itu ditetapkan oleh suami. Tapi kalau misalkan istri sudah tidak lagi dengan suaminya kasar, tidak berikan nafkah dan sebagainya, maka istri itu boleh mengajukan gugatan, namanya cerai gugat. Dan istri boleh mengajukan. Walaupun demikian, tetap perceraian itu jatuh talaknya itu suami yang mengucapkan. Istri nggak punya hak untuk mengucapkan itu. Tapi istri kalau di Indonesia punya hak untuk mengajukan gugat cerai tadi. Karena biasa suaminya itu tidak baik, kemudian kasar, mungkin tidak berikan nafkah dan sebagainya. Oke. Hukum talak. Ya, yang dibaca kelompok 1. Ini mas hukum talak. Siapa? Keras. Hukum talak menurut golongan Hambali, hukum talak dirinci sebagai berikut. Yang pertama, talak wajib merupakan talak yang dijatuhkan oleh pihak hakim penengah karena perpecahan antara suami istri yang tidak disebutkan kembali, dan talak adalah salah satunya jalan. Kedua, talak haram. Stop. Nah, jadi talak itu hukumnya wajib, bisa menjadi wajib jika perpecahan antara suami istri yang tidak mungkin disambungkan kembali. Dan talak salah satu-satunya adalah keluar, terus disok sambungkan kembali, terus diusahakan nggak bisa disambungkan kembali. Seorang hakim itu sebelum memutuskan itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan kedua pasangan ini bersatu kembali. Makanya ada biasa tadi. Di proses sidang itu juga seorang hakim akan mengusahakan seperti itu, dan bahkan seorang hakim juga akan mencari celah. Sebetulnya persoalan ini berawal dari mana? Apinya itu. Nah, kalau dari sang suami, maka seorang hakim akan meminta kepada keluarga si suami untuk minta maaf kepada keluarga si istri. Meskipun sudah minta maaf, tapi bisa minta maaf kembali. Kalau bisa datang ke rumahnya, terus sidang itu dilanjutkan minggu depannya lagi, sesuai dengan tanggal persidangan. Nah, kemudian ditanya oleh hakim, ibu bagaimana? Sudah datang ke rumah desa? Sudah, Pak. Sudah minta maaf? Sudah. Bagaimana hasilnya? Tetap tidak bisa disatukan kembali. Kekeh untuk bercerai. Meskipun sudah minta maaf, sudah ini. Jadi kalau sudah seperti itu kasusnya mentok, maka talak itu hukumnya wajib, harus pisah. Jadi paham ya? Jadi tidak bisa serta-merta seperti itu. Meskipun secara agama Islam syariatnya sah secara agama, tapi belum sah secara administrasi dan agama. Jadi kalau bisa talak itu dihindari. Kasus talak itu luar biasa di Indonesia. Setiap harinya itu ada perceraian. Dan kasusnya macam-macam. Ada yang karena ekonomi, ada yang karena status istri itu gajinya lebih besar daripada suami. Ada yang karena semacam-macam. Mertua masih ikut campur dengan persoalan menantunya. Itu motifnya beragam. Kemudian kelompok 2, Mas. Ini baca. Talak hukumnya haram. Talak haram merupakan talak tanpa alasan yang benar, diharamkan karena menganiaya atau tidak atau menyakiti istri yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Jadi tidak ada guna dan kemaslahatan dari talak ini. Jadi talak itu bisa berhukum haram jika satu apa? Menganiaya, 2 terus apa lagi?
menganiaya atau menyakiti pegawai, terus merugikan, terus tidak merugikan, jadi bisa dihukum haram. Atau seorang suami sengaja, ya, dengan sengaja menyakiti istrinya agar istrinya itu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dibuat tidak nyaman, tidak merasa. Kemudian ternyata suaminya punya niat baik untuk menikah dengan orang lain, nah, itu hukumnya haram karena dia manipulasi untuk agar istrinya itu nggak merasa dengan diri. Nah, terus terakhir, talak hukumnya sunnah, Mas. Talak sunnah merupakan talak yang disebabkan istri mengabaikan kewajibannya pada Allah atau suka melanggar larangannya. Oke, ada yang mau komentar tentang ini? Hukumnya sunnah jika istri itu karena mengabaikan perintah Allah, mengabaikan perintah suami dan jauh dari keridhaan Allah SWT, maka hukumnya sunnah untuk mereka. Kalau misalkan istrinya itu ini dinasihatin tapi mendengarkan terus mau berubah, kira-kira diteruskan taknya atau tidak? Tidak ya? Tidak. Tapi kalau istrinya sudah dinasihatin tapi nggak bisa, baru talak. Dan prosesnya itu sebelum talak, itu dalam rumah tangga itu harus dinasihatin dulu. Kalau nggak gitu dipukul, ya kan? Pukulnya nggak boleh kepala, dipukul, tapi harus penuh dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Paham ya? Dipukul pun catatannya harus dengan kasih sayang, nggak boleh dengan kekerasan. Dinasihatin sudah, dipukul sudah, kemudian yang terakhir adalah pisah ranjang, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur sudah, tapi dia tidak bisa berubah, dinasihatin nggak bisa untuk melanggar syariat Islam, maka disunahkan untuk bercerai. Oke? Nah, yang terakhir, ini Mas, menurut Imam Ahmad bagaimana syaratnya? Menurut Imam Ahmad, tidaklah patut mempertahankan istri seperti itu karena hal itu akan mempengaruhi keimanan suami dan tidak membuat ketenangan dalam rumah tangga. Oke, terus? Menurut Ibnu Qudamah menyatakan bahwa talak terhadap istri yang demikian wajib. Nah, kalau menurut Ibnu Qudamah yang hukum talak sunnah ini dan dikuatkan oleh Imam Ahmad, malah beliau ini menghukumi wajib. Malah hukumnya wajib, bukan sunnah lagi, tapi wajib. Nah, inilah kelas rumit tentang perceraian atau talak. Nah, berikutnya ini kita bentuk kelompok ya. Saya kasih waktu untuk 5 menit ya, didiskusikan, nanti dipresentasikan. Ini kelompok A, macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah tadi misalnya. Terus kelompok B, macam-macam talak ditinjau dari segi keadaan istri. Oke, Mas. Kelompok C, macam-macam talak ditinjau dari segi kebolehan rujuk atau apa. Kelompok D, macam-macam talak ditinjau dari segi menjalankan. Diskusikan sebentar 6 menit. Kasih waktu, habis itu presentasikan. Maju orang. Jangannya mau disimak dan dicatat. Jika ada yang penting, kemudian kalau ada yang apa bisa ditanyakan. Kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan membahas tentang macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah. Jadi macam-macam talak yang ditinjau dari jumlahnya itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu talak 1. Talak 1 atau talak yang pertama adalah talak yang dilakukan oleh suami untuk istrinya, yang dilakukan 1 kali dalam 1 akadnya. Namun talak ini masih bisa rujuk selama masa iddahnya belum selesai. Kemudian yang kedua
adalah talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya atau untuk pertama kali tetapi dengan dua talak sekaligus. Jadi setelah suami ini talak satu, kemudian suami ini mentalak lagi untuk yang kedua kalinya, namun talak ini masih dapat rujuk kembali. Jadi talak dua masih dapat rujuk kembali. Yang ketiga yaitu talak tiga. Talak tiga adalah talak yang mana talak ini sudah dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya selama 3 kali. Nah, talak tiga ini jikalau suaminya ingin kembali kepada istrinya, maka seorang suami, seorang istri harus dinikahi oleh orang lain, baru dinikahi lagi oleh seorang suaminya lagi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan dalam waktu yang berbeda akan jatuh talak dua atau talak tiga. Jadi talak antara talak satu dan talak dua itu dinyatakan di waktu yang berbeda. Misal di tahun pertama sang suami menjatuhkan talak, maka ya hukumnya sah talak satu. Kemudian kemudian rujuk kembali. Kemudian si suami ini talaknya kembali, maka jatuh di waktu yang berbeda, maka jatuh talak dua. Nah, yang ini sah. Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan sekaligus setelah jatuh talak dua atau talak tiga, atau jatuh talak satu atau talaknya tidak sah. Jadi para ulama itu berbeda pendapat, apakah menjatuhkan talak dua atau talak tiga sekaligus itu sudah dihitung memang talak dua atau talak tiga, atau justru itu masih dihitung talak satu. Mereka berbeda pendapat di dalam masalah tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak demikian jatuh talak dua atau talak tiga, sedangkan sebagian ulama yang lain diantaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Syaukani, mereka berpendapat bahwa talak demikian mengakibatkan hanya jatuh talak satu. Dan ulama lain diantaranya ulama Zahiriyah berpendapat bahwa talak demikian tidak sah sehingga satu talak pun tidak jatuh. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan sekaligus itu memang sudah hitungannya talak dua atau talak tiga. Jadi sang suami ini mentalak dua atau talak tiga sekaligus itu memang sudah jatuh talak dua atau tiga tersebut. Namun sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Asy-Syaukani itu tetap hitungannya satu. Jadi meskipun sang suami sekaligus mentalak dua atau tiga, namun jatuhnya itu tetap talak satu, sehingga dapat rujuk kembali. Kemudian ulama yang lainnya adalah seperti ulama Zahiriyah, bahwa talak yang demikian itu tidak sah, sehingga tidak dihukumi talak. Sekian dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya dari hasil diskusi dan sesum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan macam-macam talak ditinjau dari segi keadaan istri. Macam-macam talak ditinjau dari segi keadaan istri. Ketika suami menjatuhkan talak, kepada talak terbagi menjadi 3 macam, yaitu
Yang pertama adalah talak sunnah. Talak sunnah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampuri. Jadi si istri dalam keadaan suci dan pada dalam keadaan suci tersebut sang suami belum mencampuri istri tersebut. Yang kedua adalah istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas hamilnya. Di sini istri dalam keadaan hamil dan hamilnya sudah jelas yaitu berumur 4 sampai 5 bulan. Kedua, talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dan sudah pernah dicampuri ketika satu dalam keadaan haid. Jadi talak bid'ah yang dijatuhkan ini kepada istri yang sudah pernah dicampuri dalam keadaan haid. Yang kedua, dalam keadaan suci tapi pada waktu suci itu sudah dicampuri. Yang ketiga adalah talak bukan sunnah dan bukan bid'ah. Talak bukan sunnah dan bukan bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan kepada sang istri yang sang istri dalam keadaan belum pernah dicampuri oleh sang suami dan sang istri tidak berdarah haid ketika masih kecil atau sudah berhenti masa haidnya atau sudah tua menopause. Sebagian ulama memasukkan talak yang ketiga ini ke dalam talak sunnah karena mereka membagi talak hanya kepada talak bid'ah dan talak sunnah. Mereka mengatakan bahwa selain talak bid'ah adalah talak sunnah. Talak bid'ah ialah talak yang dilarang tapi talaknya sah, sedangkan talak sunnah adalah talak yang diperbolehkan. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan tentang talak dan kalian juga sudah mengkonsultasikan dari hasil belajar bersama. Yang tugas adalah di situ ada soal. Jadi kerjakan semampunya. Ya, soalnya itu bicara semampunya. Kalau nggak ada yang mampu untuk menjawab, bisa ditanyakan, kita diskusikan. Ya, sudah dikerjakan halaman 26. Nanti kalau sudah dikerjakan, nggak ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, dilanjutkan ke nomor berikutnya. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ya. Ayo Pak, Mas nomor 1 dibaca. Masa menunggu tidak boleh kawin. Kewajiban kepada perempuan yang dicerai oleh suaminya dan ia sudah dicampuri disebut dengan iddah. Apa jawabannya? Iddah. D ya. D. Mas nomor 2. Nomor 2 apa? Yang sudah selesai? Ayo, Mas Ilham, nomor 2. Yang bertujuan untuk mengadakan perempuan yang dinikahi lagi oleh bekas suaminya yang telah talak 3 disebut dengan talak C. Nikah. Oke. Dan nomor 3 mana? Mas udah. Oke. Mas Aldi. Ini adalah macam-macam dari talak Jawabannya apa? Nomor 4 terakhir, ya Mas. Go. talak karena suami kepada istrinya yang jatuh talak terpenuhi syarat tertentu disebut dengan talak muallaq. Talak. Oke. Ya cukup ya ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri kelasnya? Cukup. Oke. Sebelum kita akhiri kelas ini, minggu depan dilanjutkan materinya ya. Dan kalau di rumah kalau bisa baca yang rajin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kalau bersama-sama. Alhamdulillah.